Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Nanung Tanardono PhD. Terima kasih Ustadz, kembali kami haturkan atas kehadirannya di Zoom Sabtu pagi pengajian Ngadem Ati. Yang berikutnya yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Zomiyah Ngadem Ati yang insya Allah di pagi hari ini dirahmati Allah. Terima kasih kembali kami haturkan kepada panjenengan semua atas kelonggaran waktunya bisa hadir di Zoom Sabtu pagi pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Maka di pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi bertatap muka di dalam jam Sabtu pagi pengajian Ngadem Ati. Sholawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya kepada kita umat manusia sampai di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pengajian di pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, monggo seperti biasa kita tadarus dulu, nggih. Dibuka Al-Qur'annya, yaitu suratnya Al-Baqarah. Ayatnya 168 sampai 173. Monggo semuanya. Al-Baqarah 168 sampai 173. Dan alhamdulillah di pagi hari ini tadarus akan dipimpin oleh Bu Hajah Wisnuwardani dan Mbak Sri Mumpuni. Monggo Bu Hajah Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذين ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya, setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Dan apabila dikatakan kepada manusia, ikutilah apa yang telah, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya, Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih banyak Bu Hajah Wisnu dan Jeng yang sudah memimpin tadarus di pagi hari ini. Untuk selanjutnya di pagi hari ini saya akan ditemani oleh Bu Dr. Vivi Swandari sebagai moderator. Monggo Bu Vivi, waktu kami persilahkan. Oke, matur nuwun Om Dudi, apakah suara saya terdengar Om? Bagus. Ya, baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Sugeng Rawuh Ustadz Nanung. Alhamdulillah, Bu Dokter. Ya, ini sepengetahuan saya ini sudah kali kedua Ustadz Nanung hadir di acara kami. Nah, ini yang hadir ini sudah 100 partisipan ini dengan Masya saya. Allah, terima kasih banyak semuanya. Iya, nah berarti kan pasti ada sebagian yang belum pernah mendengar paparan Ustadz Nanung di episode yang pertama. Jadi monggo silahkan lihat di YouTube ya, Om Dudi ya, bagi yang belum lihat paparan Ustadz Nanung di periode pertama. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini pastinya lanjutan dari paparan Ustadz Nanung terkait dengan makanan halal dan haram gitu ya, terutama kita harus mewaspadai makanan haram yang ada di sekitar kita. Kalau dulu saya berpikir bahwa mencari makanan halal itu sulit di luar negeri, sesuai dengan pengalaman teman saya yang studi di Australia, katanya sulit untuk mencari makanan halal di sana. Tetapi ternyata di Indonesia pun makanan haram itu bertebaran di sekitar kita. Ya, di episode awal itu Ustadz Nanung sudah menceritakan potensi makanan haram yang harus kita waspadai, dan kita sebagai konsumen juga harus belajar memahami ciri-ciri makanan haram. Baiklah, hari ini kita akan membahas lanjutannya dengan judul, dengan topik pencemaran produk turunan babi
pada berbagai produk makanan, minuman, obat, dan kosmetika. Nah, ini yang menarik bagi ibu-ibu adalah yang kosmetikanya, karena tampaknya banyak sekali produk-produk dari Korea yang merajai pasaran saat ini. Monggo Ustadz Nanung, Baik. waktunya derek nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Idruhu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lamal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala 'atin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Ibu, Bapak, masyaallah muslimin yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus tentunya panitia, Pak Dudi, Bu Dr. Vivi dan yang lain. Bapak Ibu calon penghuni surga yang dirahmati Allah, marilah di kesempatan pagi atau sore atau malam hari ini kita kembali haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentu atas ridho dan berkenan Allah. Di saat ini kita masih diperkenankan sehat walafiat. Kita masih diizinkan Allah, masih bisa bangun dari istirahat kita dalam kondisi yang sangat baik. Maka tepat sekali kalau kita lantunkan wirid doa Allahumma inni asbahtu minka fi ni'amati wa afiyati wa sid fatima alayya ni'amataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sungguh telah aku lalui masa subuhku tadi dalam kondisi nikmat yang sangat banyak, badan yang sehat dan juga aib-aib yang tertutup rapat. Maka mohon ya Allah sempurnakan nikmat itu, juga kesehatan badan kami, dan mohon tutupilah aib-aib kami selamanya di dunia wal akhirah. Doa ini tentu sangat sering kita baca di Al-Maksurat ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, semoga selawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di pagi hari ini. Hari ini kita membahas pencemaran babi pada berbagai produk makanan, minuman, obat, dan kosmetik ya. Nah, betul tadi Bu Dr. Vivi sampaikan bahwa kemarin kita sudah khusus membahas mengenai 13 potensi pencemaran daging haram di sekitar kita. Nah, itu daging. Nah, sekarang kita tidak hanya membahas daging, tapi juga yang lain. Nah, Bapak Ibu mohon maaf untuk pemanasan ini di pagi yang sejuk, bukan pemanasan ya, warming up ya. Kira-kira kalau dari babi itu yang bisa dijual itu apanya ya? Yang bisa dimanfaatkan apa saja? Selain daging apa? Kira-kira, selain daging. Dengar-dengar lemaknya enak katanya. Oh gitu ya? Daging, lemak, terus apa lagi? Bulu Gelatin. Bulu, gelatin dari tulang. Apalagi? bulunya. Katanya malah ada Bulunya, yang bilang terus? semua bagiannya bisa dipakai. Iya. Jadi dari Tulangnya. ya Kulit, betul. Ustaz, kulit. Kulit betul. Kulit bisa untuk sepatu, tas, dompet. Ya, iya betul. Apalagi kira-kira? Insulin, Hati. pankreas. Insulinnya juga bisa. Enzim-enzimnya. Enzim-enzimnya juga bisa, karena kemiripan DNA antara hewan dan manusia itu yang paling dekat adalah babi. Jadi kekerabatan. Bulu mungkin DNA, bisa, Tat. Bulu ya, bulu dipakai untuk kuas dan seterusnya. Nah, ini penting ya, karena Rasul pernah bersabda perkara yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Tapi di antara keduanya ada yang samar-samar dan tidak banyak orang tahu. Nah, di pagi hari ini kita akan membahas, kita ingin berusaha masuk ke kelompok orang-orang yang lebih tahu. Nah, maka mohon nanti Bapak Ibu kalau panjenengan merasa ini materinya bagus, ya materinya loh ya, bukan orangnya. Materinya menarik itu mohon disebarluaskan agar semakin banyak orang yang mengetahui bahwa ternyata pencemaran dari babi bisa kemana-mana. Ini penting bukan buat kita jadi takut, tidak, tetapi menjadi
kita menjadi lebih tahu, oh bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana. Maka ketika kita ke sana, itu kita menjadi lebih waspada karena ada potensi babi bisa masuk ke situ. Nah, kemudian hadis penting yang selalu kita sampaikan, Rasulullah itu kan sosok pimpinan jazirah, ya. Pimpinan jazirah yang sangat baik, ya, dan terbaik dibandingkan presiden yang lain. Beliau juga sosok suami yang terbaik, sebagai sosok ayah yang terbaik, kakek yang terbaik, tetangga yang terbaik, sahabat yang terbaik. Karena beliau adalah Rasul utusan Allah. Dan karena beliau adalah Rasulullah, maka doa-doa beliau mustajabah atau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada salah satu sahabat dekat Nabi, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sahabat, salah satu dari 10 sahabat terdekat Nabi. Beliau juga dikenal sebagai penunggang kuda terbaik di masanya. Juga beliau dikenal sebagai sahabat Nabi yang doanya juga mustajabah. Nah, pernah beliau dulu minta pada Rasul, ya Rasulullah, doakanlah aku agar aku menjadi orang yang terkabul doanya. Nah, mendapat permintaan itu Rasul tidak mengatakan oke, siap. Tidak begitu, tapi beliau malah memberikan nasihat, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, jagalah jangan sampai ada makanan haram yang dikonsumsi. Maka niscaya engkau akan menjadi orang yang terkabul doanya. Dan demi jiwaku yang ada dalam genggaman Allah, barang siapa memasukkan makanan haram dalam perutnya, maka amal ibadahnya selama 40 hari tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini berat ya, 40 hari. Ini kan sebentar lagi beberapa bulan lagi kita akan segera memasuki bulan Ramadan. Nah, bulan sebelum Ramadan adalah bulan Sya'ban. Nah, kalau di akhir Sya'ban kita mengkonsumsi makanan haram, maka Ramadannya hilang. Karena amal ibadah selama 40 hari berikutnya itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka penting ini kita bahas dan kita akan belajar dari babi ini kemana saja. Apakah hanya dari dagingnya, apakah tulangnya, lemaknya, bulunya, kulitnya, atau ada yang lain. Kita nonton video dulu sebentar ya. Kemudian menambah informasi bagi kita semuanya. Mari kita lihat. From the clothes we wear to the cars we drive. From what we use to look good to what we use to relax. Our lives are full of products, and our products are full of animals. Could knowing that so many of our favourite items contain animals change the way we feel about them forever? Tonight, it's the pig. Ini kulitnya mau dilepas dari tubuhnya. And it's the pig and his skin have parted company, and the skin is ready to go off to the tanning factory. Untuk apa kulitnya? Luxurious leather. Getting the pigs, and for the rest of the pieces we are getting the leather, and after that you can buy fancy goods like shoes, bags, fancy leathers and stuff like that. Here we have got the fatting machines. We have to take the fat out from the skin and the fat coming out from the other side, so we can take a look. There it is. So what do you do with this fat? We are selling that fat, and after that the other companies producing the hand soap, eyeliner mascara, What? for creams and for a head and for a hand soap straight put that from in here. mascara? Yes. Creams, soaps, mascaras, makeup, cosmetics. You know that lots of cosmetics contain animal fat. Yeah. Well, that's animal fat. Really disturbing. As surprising as it may be to Sade and Prince, animal fats are still used in lots of products we use every day, from makeup to hand wash and even soap. He's going to get the pig now and he's going to put it into this pig tank, which will remove the hair. The tank's set at a temperature of about 66 degrees, so it doesn't actually cook the pig, but what it does, it loosens the hair. And the hot water also cleans the pig's skin and removes contamination. Oh, look at that! what a difference. I'm going to follow the hair onto the next stage of its journey into a hairbrush, as hard as that is to imagine right now. We can turn this wild boar bristle into a finished hairbrush. Something like that? Something like that. A poultry offering. This is rare breed boar bristle. But I
Not that much, is there? No, really? it's not that much. It doesn't really, I mean, looking here, you've got an awful lot of bristles, haven't you? I know. Where are all these from? All the bristle comes from either China or India. Yeah. Datang dari Cina atau India. It's been a fascinating journey. So here it is, one of the most common everyday products in the world. But how many people actually think about how it's made and what it's made of? I mean, do you consider that every day you're running pig hair through your own hair? Ya, dari video ini kita dapat insight bahwa ternyata dari babi bisa kemana-mana ya. Nah, oleh karena itu mari kita belajar sama-sama di pagi hari ini. Sebentar kita ulas ya, kira-kira dari babi itu kemana saja. Namun sebelum kita bahas satu persatu, ya izinkan saya menyampaikan bahwa saya sebagai dosen di Fakultas Peternakan UGM, kalau ditanya orang peternak apa yang paling menguntungkan, ya saya katakan babi. Kenapa babi? Ya kalau sapi itu butuh waktu 2 tahun untuk siap dikawinkan. Sapi, domba, kambing 1,5 tahun, kalau babi cukup 11 bulan saja. Kemudian kalau dikawinkan, kemudian bunting, sapi itu butuh waktu 9 bulan 10 hari masa kebuntingannya. Kalau babi hanya 3,5 bulan saja. Dan sekali bertelur, sekali melahirkan, kalau sapi itu kan cuma 1 ya, kambing domba bisa 2, kambing bisa 4 ya. Kalau babi ini bisa 8 sampai 14 ekor. Dan ketika si genjik, anak babi ini telah berusia 3 bulan, sudah siap disapih, maka induknya siap dikawinkan lagi. Dan 3,5 bulan berikutnya, kalau bunting ya, maka lahir lagi 8-14 ekor lagi. Dan pakannya sangat gampang. Babi itu bisa mengubah sampah menjadi daging. Ya. Nah, maka ini menjadi tantangan kita semuanya. Jika Allah sudah melarang, maka pasti ada sebabnya. Para ulama sepakat, al-hukmu yadur ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu ditetapkan karena ada ilatnya. Ada sebabnya. Maka jika Allah mengharamkan kita mengkonsumsi daging babi itu pasti ada sebabnya. Kapan-kapan insya Allah kita bahas hikmah agung di balik pengharaman memakan bangkai, darah, daging babi, khomer itu apa insya Allah kapan-kapan. Namun pagi ini kita akan membahas dari babi kemana saja. Kita mulai dari daging. Daging babi dijual di mana-mana jelas ya. Saya kira di Indonesia di hampir semua kota ada ini. Hampir semua ada. Dan hati-hati. Kalau di kota kita ada banyak konsumen daging babi, maka ada potensi penggilingan daging campur, ada potensi. Termasuk bakso, rolade, batagor, spaghetti, dan lain-lain. Hati-hati ya, hati-hati. Kemarin 2 Jumat yang lalu, giliran saya dapat tugas khutbah Jumat di Masjid Asyakur, Gamping Tengah. Nah, selepas Jumatan selesai, saya segera pamit karena akan liburan dengan keluarga ke Solo ya, Solo Coret, masih Karanganyar. Nah, tapi kemudian dicegat jamaah, beliau mengatakan saya gawe di Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Ya memang betul, hati-hati kita di Jogja, bahkan data yang kami dapatkan itu setiap tahun omset penjualan daging babi di Jogja meningkat pesat. Nah ini, jadi kita harus hati-hati ya, hati-hati. Apalagi di pertemuan pertama kita sudah bahas ya, pencemaran dari penggilingan daging itu kemana saja dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu mohon kalau bepergian keluar kota, kemudian harus mampir untuk makan siang atau makan malam, maka mohon berhati-hati. Kita biasakan, jika memang memungkinkan, kita makan itu di tempat yang jelas-jelas punya sertifikat halal. Kalau di Indonesia ini franchise sebagian besar sudah halal ya. Meskipun ada beberapa yang tidak ada kepastian status kehalalannya. Nah, pernah kami dosen-dosen UGM itu berkunjung ke Jawa Timur, ke Surabaya. Kemudian waktu itu dijamu makan siang di restoran Aloha. Bapak Ibu yang tinggal di Surabaya atau di Sidoarjo tentu tahu ya. Dari Surabaya ke selatan, itu ada pertigaan ke timur ke Juanda itu ada restoran besar di situ. Dulu laris, sekarang nggak begitu laris ya. Kenapa? Karena saudara kita di Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya, Tabel, Gedangan dan sekitarnya itu
Mereka kalau makan tuh ya milih-milih yang halal. Nah, restoran ini tidak punya sertifikat halal. Nah, kemudian waktu sampai di lokasi, saya merasa tidak nyaman ya masuk. Kenapa? Karena di ruang saji ditayangkan banyak botol-botol minuman keras itu. Saya nggak nyaman, dan kebetulan waktunya sudah masuk sholat zuhur. Saya pamit sholat zuhur, kemudian kembali ke ruang saji, teman-teman udah pada makan, kemudian Pak Nanung monggo silakan pesan menu, oke, pinjam buku menu. Nah, waktu saya lihat itu, tak cermati, ternyata ada pork, ada bestik babi, ada kolobak, ada sate babi. Bapak Ibu, mohon maaf, ini kira-kira wajannya dipakai bersama apa tidak? Kira-kira? Pasti bersama. Ya, wajannya, pancinya, sendoknya, pesonya, sosroknya, sotelnya, kemungkinan dipakai bersama. Ya, telenannya. Nah, maka saya mengatakan, maaf, saya nggak usah makan aja lah. Ini ada menu babi di sini. Nanti kalau sakit gimana? Enggak lah, Ramadan puasa 30 hari nggak masalah, nggak mati. Nah, nanti mampir aja ke minimarket, nanti kan banyak roti yang halal. Nah, maka monggo Bapak Ibu berhati-hati. Terus mohon kita pahami istilah-istilah yang terkait dengan babi. Contoh ada porsain. Porsain itu sesuatu yang berasal dari babi. Contoh ada porsain insulin ya, dan yang lain. Kemudian swine. Swine itu kumpulan spesies babi, baik babi ternak maupun babi liar. Babi ternak seperti Tamworth, Landrace, dan yang lain. Babi liar seperti celeng, babi hutan, dan seterusnya masuk ke swine. Kemudian ada istilah pig dan hog. Pig dan hog ini beriringan. Pig itu babi muda dengan bobot kurang dari 50 kilo. Kalau hog itu babi dewasa dengan bobot lebih dari 50 kilo. Pemisahan pig dengan hog itu berkonotasi dengan kadar atau kandungan lemak dagingnya. Nah, orang-orang Eropa, orang-orang Barat, termasuk Australia, mereka menghindari makan daging babi yang lemaknya tebal. Kenapa? Karena mereka sudah banyak tahu bahwa ternyata lemak babi itu bertanggung jawab pada salah satu yang paling bertanggung jawab pada peningkatan kasus kanker di Eropa. Ya. Bapak Ibu mohon maaf, bohong ya, bohong, dusta. Kalau ada orang mengatakan orang-orang Barat makan daging babi mereka baik-baik saja, itu dusta. Orang-orang Barat itu banyak yang kena kanker. Nah, salah satunya Dr. Tom Makamovic, calon pembimbing sekolah S3 saya, itu beliau juga meninggal karena kanker. Nah, belakangan setelah saya berangkat ke UK, teman dari Pakistan mengatakan, lah Tom tak kandani ngeyel, jangan babi ngeyel. Ya, maksudnya dalam bahasa Inggris ya. Nah, jadi calon pembimbing sekolah S3 saya itu meninggal karena kena sirosis, ya, karena kanker hati. Nah, maka mereka sekarang menghindari makan daging babi yang lemaknya tebal. Saya coba search di internet, di Google Scholar, hubungan antara lemak babi dengan kanker, ternyata ketemu banyak jurnal penelitian internasional. Nah, maka monggo ini hati-hati. Kemudian pork. Pork ini istilah umum babi di masakan, pork. Kemudian ham. Kalau ham itu daging babi bagian paha utamanya. Kalau bacon itu daging babi asap, tapi umumnya diambil dari bagian pinggang dan belly. Belly itu perut depan ya. Nah, ada lagi istilah gammon. Gammon ini mirip bacon, tapi dari paha bagian belakang. Saya tidak tahu di kota lain ada atau tidak, tapi di Jogja ini ada roti gembung. Roti gembung. Dia melembung gitu ya, roti gembung. Namanya gammon. Saya tidak paham apakah pemilik usahanya itu mengetahui apa tidak makna dari gammon. Nah, padahal kalau mengetahui ya tidak akan menggunakan nama itu. Dan ternyata memang nggak laku. Ya. Kemudian lard, lemak babi. Nanti kita bahas secara khusus ya lemak babi. Cuma yang menarik, saya ingat guru saya, Profesor Suparno, itu pernah melihat ada roti yang di kemasannya itu ada tulisan lam alif ro dal. Bapak Ibu, rotinya halal atau tidak? Itu ada di kemasan ada tulisan Arab lam alif ro dal. Nah, ini mengecoh ya. Padahal kalau kita baca itu bukan hak lam alif lam, bukan halal, tapi lam alif ro dal, lard. Lard, ya lard itu kan dalam bahasa kita artinya lemak babi. Jadi Bapak Ibu, lemak babi itu meskipun ditulis dengan huruf Arab itu tetap haram. Ya. Jadi jangan sampai terkecoh dengan itu ya. Nah, kemudian beberapa istilah
daging babi dalam masakan ya di berbagai bahasa. Ini saya kira perlu kita cermati, kita pahami dan menjadi rujukan. Kalau ada kata-kata ini, nah ini bermakna ini ada babi di situ. Ya. Kemudian kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bagaimana membedakan daging sapi dan daging babi. Ya. Mohon izin Bu Dr. Vivi kita singgung sekilas ya. Bapak Ibu, bagi yang kemarin belum hadir, ini bagaimana cara membedakan daging sapi dan daging babi. Pertama, ketika masih mentah. Pertama dari warnanya. Daging sapi itu warnanya merah tua, merah marun. Nah kalau daging babi merah muda, satu. Yang kedua, lemaknya beda. Lemak sapi itu warnanya putih, sedangkan lemak babi warnanya kuning krem. Ini kan beda warna lemak. Ya. Jadi lemak sapi warnanya putih, lemak babi warnanya kuning krem. Yang ketiga, masih di lemak. Lemak sapi itu di suhu kamar dia padat dan gampang diteteli gitu ya. Maka orang Jawa mengatakan tetelan. Jadi lemak sapi atau gaji sapi itu namanya tetelan kalau di Jawa. Itu karena gampang diteteli. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Gampang diteteli itu. Nah, tetapi kalau lemak babi dia basah, lengket, bercampur dengan daging. Dia berada di sela-sela serabut otot ya. Di sela-sela serabut daging, maka suka dipisahkan. Kemudian harganya beda. Daging sapi, saya tidak tahu di tempat yang lain berapa. Di Jogja itu sempat 120, kemudian Lebaran kemarin naik 150, sekarang turunnya nggak banyak. Di Jogja sekarang 135 sampai 140 daging sapi. Nah, kalau daging babi masih konsisten, ya. Harganya sangat tergantung kualitasnya. Kalau lemaknya tipis seperti ini lemaknya tipis. Ini per kilo kalau di Jogja rata-rata sekitar 85 sampai 90.000 saja. Nah, sedangkan kalau lemaknya tebal itu harganya kira-kira 45 sampai 50 saja. Kok tahu? Ya kan saya dosen. Dosen kemudian mengajar mata kuliah sains produk halal, itu mata kuliah S2 di UGM. Nah, tahun ini tahun ke-6 saya ngajar, di 2 tahun terakhir sebelum pandemi COVID, anak-anak mahasiswa saya tugaskan untuk survei, untuk melacak daging babi di Jogja itu ada di mana saja gitu. Kemudian dijual di mana dagingnya, harganya berapa, omset penjualnya berapa dan seterusnya. Nah, mereka menyampaikan info yang konsisten sama dari tahun ke tahun ya. Kemudian aromanya juga beda. Daging sapi itu aromanya kan khas ya. Kita tahulah bagaimana aroma daging sapi, apalagi Pak Lendi ini Ketua Juleha Nasional ini kan tentu paham betul ya. Nah, jadi kalau daging sapi itu aromanya harum, khas daging sapi. Nah, kalau daging babi itu aromanya khas daging babi. Nah, khas daging babi itu bagaimana? Ya, daging babi itu aromanya spesifik ya. Kalau orang Jawa mengatakan wengur. Wengur itu kombinasi antara apek, amis, dan pesing. Kenapa apek? Karena back fat atau lemak punggungnya tebal dan mudah mengalami oxidative sensitivity. Mudah berubah menjadi tengik karena dia teroksidasi. Dan kita mengetahui kalau teroksidasi maka dia karsinogenik alias mudah menyebabkan kanker. Nah, itulah jawaban kenapa di Eropa, di Amerika, di negara barat termasuk di Cina, di Korea, di Taiwan banyak orang yang kena kanker, kena kanker gara-gara makan daging babi yang lemaknya tebal. Maka mereka sekarang menghindari itu. Nah, kemudian kenapa pesing? Bapak Ibu silakan buka buku Reproductive Physiology of Mammals and Birds karangan Profesor A.V. Nalbandov dan N.V. Nalbandov. Dituliskan di situ kenapa banyak konsumen daging babi mengeluh daging babi pesing karena prepucium dan kantong urin babi itu sering bocor. Maka urin kemudian merembes ke daging. Nah, kalau urin merembes ke daging, maka kotoran-kotoran yang mestinya dibuang sama urin malah ikut kemakan. Padahal urin itu isinya apa saja. Bapak Ibu mohon maaf, silakan open mic. Silakan open mic. Urin itu isinya apa saja? Paling banyak apa? Paling banyak. Apa kira-kira? Amonia. Bukan amonia, tapi paling banyak air. Kalau paling banyak amonia kan namanya kentut itu. Gas. Paling banyak air. Nah, di situ selain air tentunya kenapa aromanya pesing tadi karena amoniaknya. Kenapa warnanya kuning? Ada yang tahu? Kenapa warnanya kuning? Bukan karena kurang minum, Ustaz. Oh, kurang minum ya. Kurang minum. Jadi bukan karena
sirup markisa, orson bukan, tetapi karena ada pigmen warna urobilin dan bilirubin yang masuk ke situ. Juga ada berbagai racun yang harus dikeluarkan seperti ureum, kreatinin pikra, dan asam urat. Bapak Ibu, asam urat itu racun, meskipun tingkat toksisitasnya, tingkat racunnya masih kalah dibandingkan amonia ya, tapi tetap asam urat itu racun. Dan yang menarik, ketika milad ke-17, LP POM MUI Pusat di Hotel Millennium Jakarta, tahun berapa ya? 2007 kalau tidak salah. Nah, salah satu narasumber seminar waktu itu mengatakan bahwa asam urat yang dikeluarkan dari tubuh babi itu jumlahnya berkebalikan dengan jumlah asam urat yang dikeluarkan dari tubuh manusia. Manusia itu normalnya mengeluarkan asam urat itu 98%, yang 2% tertahan di jaringan, dirembak, dipecah, dan dikeluarkan. Nah, kalau yang dikeluarkan hanya 70%, maka yang 30% akan tertahan di jaringan, terutama di betis, ya, di kaki, dan seterusnya. Tapi kalau babi yang dikeluarkan cuma 2%, yang 98% itu merembes ke daging. Oh ya, ini Bapak Ibu, mohon maaf, saya nyampaikan mengenai asam urat, paham ya? Bapak Ibu sudah tahu hubungan antara emping melinjo dan asam urat ya? Sudah tahu ya? Jadi ini menarik informasinya bahwa ternyata emping melinjo itu bisa menurunkan asam urat ya. Jadi kebalik Ustadz. Enggak, tidak kebalik, menurunkan. Turun kemana dulu? Ya, jadi kalau orang makan emping melinjo terlalu banyak, asam uratnya bisa turun dari mulut ke kaki, Bu. Ya. Kan turun lah itu dari mulut ke kaki itu kan turun, Bu, demi Allah, Bu. Iya, iya. Penelitian baru, Ustaz. Turun dari mulut ke kaki. Lo kan dari mulut ke kaki itu kan turun. Oh iya, benar. Iya. Nah, ini kalau masih mentah. Sekarang kalau sudah mateng itu bagaimana? Bagaimana beda masakan yang menggunakan daging sapi dan daging babi seperti bakso, soto, rendang, gulai, tengkleng, bakmi goreng, bakmi godok, nasi goreng, nasi godok. Ini bedanya apa? Pertama, Bapak Ibu, dari aromanya beda. Masakan yang menggunakan daging sapi itu aromanya harum, sedap, ya, sedap. Nah, Bapak Ibu apalah karena sering menikmati masakan daging sapi. Tapi kalau menggunakan daging babi itu enak nggak enak? Apalagi kalau lemaknya banyak, ya semakin enak. Satu. Yang kedua, kuahnya beda. Kuah masakan menggunakan daging sapi itu bening atau encer. Tapi kalau menggunakan daging babi, kuahnya sangat kental, sangat berminyak. Ya, dalam bahasa Inggris kita mengatakan ngelenyit, lintrek-lintrek gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kebetulan panjenengan sedang keluar kota misalnya, kemudian mampir makan siang atau makan malam di restoran yang tidak kita kenal begitu, kemudian kok aromanya aneh dan kuahnya sangat kental, sangat berminyak, hati-hati. Apalagi yang ketiga yang nggak bisa nipu, uap masakannya beda. Uap masakan kalau menggunakan daging sapi itu uapnya tipis dan naiknya itu cepat ya. Kesannya itu seperti ringan begitu. Tapi kalau menggunakan daging babi, uapnya itu sangat banyak dan nggak naik-naik. Kesannya seperti berat. Makanya kalau di restoran babi itu sering di atas dapur itu ada exhaust fan, nyedot uap dibuang ke atas. Ya. Karena kalau tidak, wah kasihan chefnya itu. Tuh. Kemudian yang kedua lemak. Maaf ini saya kelamaan di daging ya. Tinggal setengah jam. Lemak babi dipakai untuk apa saja? Ya ini macam-macam. Lemak babi bisa ditambahkan di mie instan, kemudian termasuk di roti. Bu Mariam, dulu saya pernah diundang ngisi kajian ke Aberdeen, Bu, di Aberdeen. Nah, waktu dijemput, yang jemput itu mengatakan begini, Ustaz nanti tolong sampaikan mengenai lard, karena di lokality di sini kan kita sering pengajian muter. Nah, pernah suatu ketika saya mengetahui ternyata tuan rumah itu nyuguh roti itu dibuat pakai lard, pakai lemak babi. Nah, saya ingatkan malah marah beliau. Dikira saya sentimen begitu. Tolong nanti disinggung. Nah, jadi Bapak Ibu mohon berhati-hati, apalagi kalau di Eropa, di Amerika, dan sekitarnya itu, lard itu seringkali disajikan di restoran, bukan di restoran, di supermarket itu disajikan, dijual, itu bersanding dengan mentega, margarin, kadang tofu juga begitu tahu ya. Tapi mentega, margarin, lard itu seringkali bersebelahan gitu. Hati-hati. Kemudian
pasca gempa besar di Bantul. Pak Dudi ingat gempa Jogja itu tahun berapa, Pak? 2006. 2006 ya? Iya, 2006 betul. Saat itu saya dapat tugas sebagai koordinator Posko Indo-UGM Peduli Gempa. Pak Rektor menugaskan saya di situ bersama dengan 2 dosen lain di Klaten dan di Piungan. Saya pegang di Bantul. Nah, waktu itu ya rutin kami mengundang adik-adik yang dari 31 titik relawan untuk briefing begitu. Nah, salah satu mahasiswa itu menyampaikan ini ada mie instan bantuan dari, saya lupa, itu dari Cina atau dari Korea. Cuma yang menarik adalah di kemasan, karena dia adalah buatan luar negeri, di kemasan itu ada stiker komposisi bahan untuk menerjemahkan ingredient list yang dari situ. Nah, saya baca di situ ada, di komposisi ada lemak. Lemak, ya saya mikir lemak itu kan bisa nabati, bisa hewani. Ini lemak apa? Nah, ketika stiker itu saya kelupas, ternyata tulisan aslinya adalah refined lard. Lemak babi yang dirafinasi, lemak babi yang dimurnikan. Nah, maka hati-hati, monggo. Ya. Lemak babi. Kemudian Ibu Bapak sempat beredar jadi viral di medsos mengatakan bahwa atau menyebutkan bahwa kode E adalah kode babi. Mohon maaf, itu hoax, tidak benar. Kode E itu bukan kode babi, tapi International Numbering System, sistem penomoran internasional untuk food additives, bahan tambahan pangan, dan tidak identik dengan babi. INS ini kalau di Australia dan Selandia Baru diawali dengan huruf A. Ini inisial negaranya, A, Australia dan Selandia Baru. Kalau di Eropa menggunakan awalan E karena Europe. Kalau Amerika Serikat menggunakan kode U, United States. Ya. Diikuti dengan 3 angka. Nah, INS ini tidak identik dengan babi. Tetapi memang kita harus cermat, hati-hati untuk 471 sampai 476. 471 sampai 476 itu kode untuk bahan pengemulsi atau emulsifiers. Nah, emulsifiers atau bahan pengemulsi ini umumnya dibuat dari asam lemak. Asam lemak tentu dihidrolisis dari lemak. Lemak bisa nabati, bisa hewani. Nah, kalau dari lemak kedelai, tidak ada masalah. Tapi kalau dari lemak hewan, hewan apa? Kalau dari lemak babi kan tentu hukumnya haram. Kalau lemak hewan halal, sapi, kambing, kerbau, domba, statusnya apa Bapak Ibu? Emulsifier dari lemak hewan halal, itu status emulsifiernya halal atau haram? Apa nggak tergantung pemotongannya, Ustaz, kalau nanti? Iya, betul. Statusnya bukan halal, bukan haram, tapi syubhat. Tergantung cara penyembelihannya. Karena kalau tidak disembelih secara syar'i, maka dagingnya, lemaknya, termasuk emulsifiernya jadi tidak halal. Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadis dari Abi Waqid At-Taisi, beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, setiap bagian dari hewan ternak yang terpotong ketika hewannya masih hidup, maka ia adalah bangkai. Nah, maka kita cermati betul keberadaan logo halal resmi pada kemasan. Dan kalau kita melihat di ingredient list ada E471 atau 472 atau 473 dan seterusnya, dan ada logo halal, maka berarti sudah dicek oleh auditor LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, kalau dulu LPPOM, sudah dicek dan dipastikan bahwa emulsifier dan bahan-bahan yang lain statusnya adalah halal. Nah, jadi kode E itu tidak identik dengan babi. Kemudian lecithin salah satu emulsifier. Banyak dipakai di roti, coklat, macam-macam ya. Produk olahan susu, mentega, margarin, dan seterusnya dipakai agar bahan-bahan yang berlemak tinggi ini bisa campur dengan air. Nah, lecithin ini statusnya bukan haram, bukan halal, tapi syubhat. Tergantung asalnya. Karena dia adalah emulsifier. Nah, mohon berhati-hati kalau di luar negeri Bapak Ibu melihat tulisannya hanya lecithin saja. Kenapa? Kalau di Eropa, kalau lecithin dibuat dari nabati, misalnya dari kedelai, maka pasti ditulisi soya atau soy lecithin. Nah, kalau kata-kata soya atau soy yang bermakna kedelai ini tidak ada, hanya lecithin saja, maka biasanya asalnya adalah dari produk hewani. Nah, kalau suppliernya dari Cina, ya sudah bisa ditebak itu lemak apa ya.
Kemudian dari lemak babi bisa diambil gliserol atau gliserinnya. Kan lemak dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol atau gliserin. Nah, gliserin ini banyak dipakai di lotion, hand body lotion, facial lotion. Makanya tadi di video tadi ditayangkan banyak lotion yang salah satu yang ditayangkan dari lemak adalah lotion, kemudian lipstick dan lain-lain. Nah, monggo berhati-hati, termasuk sabun mandi, hati-hati. Di Indonesia alhamdulillah sudah banyak sabun mandi yang bersertifikat halal resmi. Kemudian kosmetik di Indonesia sudah banyak yang memiliki sertifikat halal. Bapak Ibu, kalau setuju kapan-kapan kita bahas khusus tentang kosmetik ya. Titik kritis Bandharom yang masuk di kosmetik itu apa saja ya. Insya Allah kapan-kapan nanti. Insya Allah. Jangan sekarang, kalau sekarang nggak cukup, nanti jam 9 baru selesai nanti. Nah, kemudian gliserin juga dipakai sebagai perekat cangkang kapsul. Bapak Ibu, ini kalau Bu Dr. Vivi mesti paham. Yang namanya kapsul itu kan ada yang utuh, tapi ada yang berpasangan ya, berpasangan begitu. Nah, bisa dibuka, obatnya dimasukkan, tutup. Nah, biar tidak lepas dia dilem. Nah, lemnya itu tidak menggunakan UPA atau segal, tidak, tapi menggunakan gliserin ini. Nah, maka kalau menggunakan gliserin, gliserin adalah turunan lemak, maka lemak apa? Lemak nabati atau hewani dan seterusnya. Ini lemak. Kemudian berikutnya kita nonton video lagi. Ini kira-kira membuat apa ya? Mari kita lihat. Kok hilang malahan. Bapak Ibu, pesan saya jangan membeli atau membelikan anak permen-permen yang kenyal, soft candy, marshmallow begitu ya. Kecuali yang jelas-jelas punya sertifikat halal. Nah, kalau di Indonesia UPI itu alhamdulillah sudah sertifikat halal, jadi aman ya. Bapak Ibu, permen itu harusnya kan keras ya. Di Indonesia ada Fox, ada Relaxa, ada Kopiko dan yang lain-lain. Permen itu harusnya keras. Nah, kalau dia itu jadi lunak, berarti ada bahan yang membuat dia jadi lunak. Nah, itu bahan itu apa? Nah, kalau menggunakan gelatin, nah, gelatin itu kan tidak ada yang nabati. Semua gelatin pasti dari hewan atau dari ikan. Nah, gelatin itu dibuat dari tulang atau kulit. Nah, kalau dibuat dari tulang atau kulit babi, maka dia haram. Kalau dibuat dari tulang atau kulit ikan, misalnya ikan pari, maka dia halal. Nah, kalau dibuat dari tulang atau kulit hewan halal, maka statusnya bukan halal atau haram, tapi syubhat, tergantung cara penyembelihannya. Karena sekali lagi, kalau tulang ini diambil ketika, atau kulitnya diambil ketika hewannya masih hidup, maka dia adalah bangkai. Bapak Ibu, sering saya sampaikan ketika pelatihan ibadah kurban. Ustadz Lendi, nanti tolong juga disampaikan ya. Evaluasi ibadah kurban ini sering kita sampaikan bahwa kita masih sering melihat hewan kurban itu tidak diperlakukan secara syar'i. Mohon maaf, hewan kurban itu tidak boleh dipotong kakinya, tidak boleh dipotong ekornya, dan tidak boleh dikuliti kalau hewannya belum mati. Jadi masih hidup jalan-jalan itu nggak boleh dipotong kakinya. Karena kalau dia terpotong ketika hewannya masih hidup, maka ia adalah bangkai. Tapi ketika disembelih secara syar'i, belum mati,
kok sudah dikuliti, dipotong ekornya, maka ekor itu jadi bangkai. Karena dia terpotong ketika hewannya belum mati, masih hidup. Nah ini hati-hati. Nah dari tulang atau kulit bisa diambil gelatin yang juga bisa dipakai tadi untuk membuat permen jadi berkonsistensi kenyal gitu. Bapak Ibu, kalau pas ke Malaysia, alhamdulillah Malaysia sudah punya banyak industri gelatin halal, termasuk permen-permen soft candy yang halal di Malaysia sudah banyak. Tetapi hati-hati, gelatin juga bisa dipakai sebagai anti lumer, bahan anti lumer es krim. Nah ini besok Bapak Ibu kalau liburan ke Singapura, dan konon kalau ke Singapura itu belum dikatakan ke Singapura kalau belum foto selfie di depan patung itu singa yang sakit, yang mutah-mutah itu ya, merlion. Katanya itu hasil perkawinan antara mermaid sama lion katanya ya. Ikan duyung dengan singa. Nah, di dekat patung merlion itu ada apa namanya, bukan toko ya. Jadi ada yang jual es krim. Nah, itu tidak punya sertifikat halal, hati-hati. Dan di situ saya lihat ada rum, ya. Jelas tercetak di kaca itu rum, ya. Maka itu maaf tidak halal. Nah, dari tulang, selain untuk membuat permen yang kenyal, kapsul obat, juga anti lumer es krim, bisa penghilang keruh, air, jus buah, bisa dihilangkan keruhnya menggunakan gelatin. Tulang juga bisa dipakai untuk cartridge filter air mineral. Bapak Ibu, maaf, kami kalau audit ya, kami auditor LPPOM, kalau mengaudit, itu kami selalu, ini kok membocorkan rahasia audit ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau kami audit pengusaha air minum dalam kemasan, AMDK, air minum dalam kemasan, itu selalu yang kami incar pertama kali adalah cartridge filter. Karena staf LPPOM, auditor LPPOM itu pernah memergoi ada perusahaan air minum menggunakan arang tulang babi sebagai cartridge filter penyaringnya. Nah, maka hampir selalu kami cek itu cartridge filter penyaringnya dari apa. Kalau gulungan putih selulosa itu oke, nggak ada masalah. Tapi kalau menggunakan arang tulang, itu, maaf, kalau menggunakan arang, ini arang apa? Kalau arang tambang, main, mineral, dari tambang, oke, nggak ada masalah. Kalau arang kayu, charcoal, nggak ada masalah. Tapi kalau arang tulang, tulangnya tulang apa? Nah, kalau tulang hewan halal dari hewan yang disembelih secara syar'i nggak ada masalah. Tulang ikan nggak ada masalah. Kalau tulang babi. Nah, kemudian Bapak Ibu mohon kalau besok ke liburan atau tugas ke Cina atau Tiongkok, ya. Kemudian Korea, Taiwan, dan sekitarnya, kalau beli oleh-oleh hati-hati ya. Vas bunga oke, tapi kalau pengen membeli keramik seperti piring, cawan, mangkok, mug, hati-hati, mohon dilihat bagian bawah itu ada tulisan apa di bagian bawahnya itu. Bukan made in China atau made in mana, bukan, tetapi kalau ada kata-kata bone, porcelain, hati-hati. Berarti dia dibuat dari porcelain dibuat dari tulang. Saya waktu di UK pernah melihat film dokumentasi tentang pembuatan porselen dari tulang di Jepang dan di Cina. Dan ternyata industri itu sudah ada sejak tahun 1920-an ya, di sana. Nah, maka ulama-ulama Syafi'iyah sudah berfatwa bahwa tulang babi itu kan kalau dia basah dia najis, maka tidak diperkenankan menggunakan piring, cawan, mug, mangkok yang dibuat dari tulang babi. Kemudian berikutnya, nah Bu Mariam, Bu Berta, dan yang lain-lain yang tinggal di Eropa, di Amerika, di Australia, Southern Territory, Amerika Tengah Selatan, ke utara, maaf, Amerika Tengah ke utara, Eropa Tengah ke utara, yang 4 musim, hati-hati. Di negara 4 musim itu banyak sekali bahan makanan yang bentuknya serbuk, seperti susu, gula pasir, garam, tepung kopi, tepung maizena, tepung bumbu yang bentuknya serbuk atau tepung itu hati-hati. Seringkali kan mereka menggumpal di musim dingin.
maka supaya tidak menggumpal itu diberi anti caking agent, anti gumpal. Nah, anti gumpal ini biasanya dari mineral. Nah, kalau dibuat dari mineral tambang nggak ada masalah. Kalau dari mineral kayu atau tanaman, charcoal nggak ada masalah. Tapi kalau dari mineral tulang, nah ini tulang apa? Tuh. Maka memang hati-hati. Kalau di UK, mungkin di Irlandia juga begitu ya, di Ireland. Di Irlandia, di sana ada banyak komunitas vegetarian dan vegan. Bapak Ibu, person ya, apa itu vegetarian? Ada yang tahu? Yang nggak makan hewan. Ya, vegetarian itu manusia. Ya, vegetarian itu manusia yang tidak mau makan produk dari hewan. Ya. Mereka makan sayur-sayuran. Ada vegetarian, ada vegan. Apa beda vegetarian dan vegan? Ada yang tahukah? Bapak Ibu, ya, monggo silakan. Pendapat. Apa beda vegan ini orang yang tidak makan produk hewan sama sekali. Ya, Bapak Ibu, betul beliau. Yang namanya vegetarian adalah orang-orang yang tidak mau makan produk dari hewan. Tapi mereka masih mau minum susu, masih mau makan telur, masih mau telur, ikan, susu, masih mau. Tapi kalau vegan, mereka tidak mau. Vegan itu tidak mau makan produk dari makhluk bernyawa. Nah, mereka hanya ambil dari daun-daun tanaman ya. Nah, kalau ada apa namanya anti caking agent atau ada gelatin, lecithin dan seterusnya yang bukan begitu. Kalau ada anti caking agent kemudian ada logo vegetarian atau vegan atau tulisan suitable for vegetarian atau suitable for vegan atau sekedar gambar daun hijau begitu ya, maka insya Allah aman. Karena orang-orang vegetarian atau vegan itu mereka menolak produk yang menggunakan bahan dari hewani. Nah, jadi kalau di UK dan saya kira juga di Ireland juga begitu, lebih apa ya, lebih ada kepastian di situ. Itu kalau belum ada logo halal. Meskipun alhamdulillah sekarang di berbagai negara di Eropa, di Amerika, Australia itu sudah banyak negara yang memiliki lembaga resmi yang memberikan sertifikat halal. Kemudian Bapak Ibu kalau liburan rekreasi ke Pulau Dewata Bali, hati-hati kalau beli souvenir, jangan membeli souvenir dari tulang. Karena tulang yang termasuk dibuat untuk hiasan itu tulang babi, salah satunya di Bali, hati-hati. Dari tulang bisa diolah, dibuat jadi lem atau perekat ya. Makanya ini dipakai untuk lem kayu misalnya. Jadi furniture seperti meja, kursi, almari itu sebelum dipaku itu dihaluskan dulu, kemudian dilem. Jadi sebelum dipaku itu dilem dulu. Tujuannya biar lebih kuat. Nah, apakah semua lem kayu itu dari tulang babi? Tentu tidak sama sekali, tidak begitu maksudnya ya. Tapi dari tulang babi bisa dibuat jadi lem. Termasuk sandpaper. Bapak Ibu, sandpaper itu apa? Ada yang tahukah? Sandpaper itu apa? Amplas. Amplas ya. Nah, amplas kan itu kan permukaannya kan tidak halus tapi kasar. Jadi ada serbuknya itu ditempeli satu-satu kayak onde-onde. Kalau anak-anak dihapusi gitu percaya. Onde-onde itu wijennya ditempelkan satu-satu katanya begitu. Bapak Ibu, sandpaper itu setelah kertasnya dilem, ditaburi. Nah, lemnya bisa dari tulang babi. Meskipun sekali lagi tidak semua lem itu dari tulang babi, tidak. Gitu. Kemudian, nah Bapak Ibu, panjenengan sepatu dan tas kulitnya bahannya dari apa? Apakah dari genuine leather, kulit asli, atau dari kulit sintetis, atau dari kain? Nah, kalau kulit asli, ini kulit apa? Nah, kulit sapi kah? Kulit kambing kah? Kulit kangguru kah? Atau kulit babi? Ini maaf, Bu Vivi, perlu nyebut merek sepatu yang menggunakan bahan dari kulit babi apa tidak? Tergantung Om Dudi, bagaimana Om? Boleh, Kalau enggak, boleh. nggak usah.
Kalau enggak dibutuhkan, ya, enggak usah. tahu. Gimana? Boleh aja. Kita Boleh nggak aja. tahu. Oh, oke. Sebutkan. Ya, baik. Kita sebutkan ya. Tetapi begini, sebelum menyebut merek-merek sepatu yang juga dibuat dari kulit babi, Ibu Bapak mohon difahami bahwa kulit babi itu punya ciri khas. Punya ciri khas, ada lubang bekas cabutan bulu yang membentuk pola titik segitiga seperti ini. Nah, ciri ini hanya ada di kulit babi. Saya sudah konfirmasi ke staf di Balai Kulit di Yogyakarta. Saya nanya ke beliau, apakah betul ciri-ciri kulit babi itu seperti ini? Beliau mengatakan, ya betul, memang. Jadi ada lubang bekas cabutan bulu, lubang folikel bekas cabutan bulu yang membentuk pola titik segitiga. Segitiganya bisa segitiga sama sisi seperti ini, bisa segitiga sama kaki, atau segitiga, bukan segitiga, tapi jejer. Jadi titik tiga itu bersanding, tiga begitu, jejer. Tidak membentuk segitiga. Yang penting titiknya adalah 3. Dan ciri ini Bapak Ibu hanya ada di kulit babi, tidak ada di kulit sapi, kulit unta, kulit kambing, kulit ayam, apalagi kulit kacang itu nggak ada. Ini hanya ada di kulit babi. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan kelihatan jelas nih, 3, 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 3. Bahkan ini diberi warna putih pun masih kelihatan. Ini 3, 3, 3, 3, 3. Nah, maka Ibu Bapak silakan dicek sepatu, dompet, tas, kulit yang di rumah. Ini apakah nampak ada ciri ini? Kalau ada berarti itu dibuat dari kulit babi. Nah, sekarang ada beberapa perusahaan sepatu yang juga membuat sepatu dari kulit babi. Makna kata juga adalah selain mereka membuat sepatu dari kulit sapi atau kulit kambing mungkin atau kulit sintetis atau dari kain, mereka juga membuat varian yang dibuat menggunakan bahan dari kulit babi. Contoh sepatu merek Kickers. Kickers itu juga ada varian yang dibuat dari kulit babi. Yang penting bukan mereknya, tetapi apakah ciri ini ada atau tidak. Kalau ciri ini tidak ada, berarti itu bukan varian yang dibuat dari kulit babi. 1, Kickers. 2, sepatu merek Polo Club. 3, sepatu merek Clarks. Clarks, C-L-A-R-K-S, Clarks. Kemudian 4, sepatu merek, nah ini Bapak Ibu tentu tahu ini. Sepatu merek Puma. Puma atau Puma. Ya. Puma. Puma ini. Mahal. Wah iya, memang mahal. Nah, Puma atau Puma ini macam-macam. Saya pernah punya sepatu Puma dulu yang milik anak kami yang nomor 2. Tapi bahannya dari kain ya, warnanya aja biru sama hitam. Nah, tetapi kalau dari kain, dari kulit hati-hati. Yang penting ciri ini ada atau tidak. Kalau ciri ini tidak ada, berarti itu bukan varian yang dibuat dari kulit babi. Kemudian ini yang kemarin sempat viral beberapa bulan yang lalu. Sepatu yang di samping luarnya itu ada huruf N. Sepatu apa itu mereknya? N. Bukan Nike ya. New Balance. New Balance. Ya, New Balance. New Balance buatan Amerika ya. Itu katanya murah, 2 juta. Murah. Bagi kami yang pegawai negeri ini ya mahal. Nah, tetapi dideklar oleh perusahaannya waktu dipajang di toko ditulis genuine pig leather, asli kulit babi ya. Nah kalau terang-terangan itu nggak ada masalah. Cuma kadang-kadang kalau tidak paham bahasa Inggrisnya dikiranya wah apik kulitnya apik. Padahal jelas sekali ada tulisan pig genuine leather ya. Kulit babi asli. Kulit asli babi. Nah kemudian Bu Host Papish. Mariam, itu di UK itu ada dari Marks Spencer. Marks Spencer itu juga menjual sepatu dari kulit babi. Mungkin dijual kalau di Asda mungkin enggak ya, di Asda di Tesco enggak ada di situ. Tapi tempat lain yang levelnya atas ya. Kemudian di Indonesia ada sepatu Adidas itu juga ada varian yang dibuat dari kulit babi. Kemudian ini mungkin Ibu tahu, ibu-ibu ini sepatu merek Nevada. Nevada itu
dijual di toko rembulan, matahari maksudnya. Nah, suatu toko rembulan, toko matahari. Yang penting ciri ini ada apa tidak, Bapak Ibu. Kalau ciri ini tidak ada, berarti itu bukan varian yang dibuat dari kulit babi. Terus, nah, sepatu merek Hush Puppies. Hush Puppies itu logonya anak anjing, jumlahnya lebih dari 3. Mereka ribut itu ya, karena Hush itu kan maknanya adalah ribut. Puppies, P-U-P-P-I-E-S, Puppies itu maknanya adalah anak anjing, jumlahnya lebih dari 1. Kalau jumlahnya 1, bukan puppies tapi papi, P-U-P-P-Y. Nah, maka Bapak Ibu mohon, terutama ibu-ibu ya, ibu-ibu tolong jangan memanggil suaminya papi, itu penghinaan itu ya. Papi itu anak anjing, jadi jangan pernah memanggil suaminya anak anjing. Apalagi ngajari anak-anaknya memanggil bapaknya papi, ngenyak. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini bunga apakah? Bunga apa ini? Sakura kah, Pak Ustadz? Bukan sakura. Bunga apel. Nah, tahu bunga apel. Bapak Ibu, di Jepang dan di Cina ternyata tidak sedikit apel dipupuk dengan kotoran babi. Nah, ketika saya ngisi kajian di kota Sebulu Salam, Aceh, kan lebih dekat dari turun di Kuala Namu, Medan, jalan darat ke utara lewat Brastagi, Kabanjahe, Sidikalang. Nah, kata jamaah pengajian di Sebulu Salam Aceh, gak usah jauh-jauh ke Cina dan di Jepang. Di Medan itu juga ada di Brastagi, karena mayoritas kan non muslim di daerah sana ya, petaninya itu. Maka jeruk Medan dan buah-buahan sayur di sana itu katanya banyak dipupuk menggunakan kotoran babi ini. Bapak Ibu, kalau buah yang di atas pohon, saya kira nggak ada masalah ya. Dalam arti begini, memang ada ulama-ulama yang berhati-hati. Ulama Syafi'iyah berpendapat kalau dari babi nggak boleh. Tapi ulama-ulama yang moderat seperti ulama-ulama Malikiyah atau dan juga Ambaliyah yang banyak di Jazirah Arab berpendapat kotoran babi itu setelah sampai ke tanah maka unsur-unsurnya akan terurai. Karbon, nitrogen, oksigen, nitrogen, sulfur atau belerang, kemudian fosfornya akan lepas. Maka di buah ini tidak lagi ditemukan ada lemak, protein babi nggak ditemukan. Ya. Tetapi mohon maaf, kalau itu yang di bawah tanah seperti wortel, kentang, kol, itu kan kerendam. Maka Bapak Ibu, kalau boleh saya menyarankan ke panjenengan, terutama Bapak Ibu yang tinggal di Jawa, ya, tolong kalau membeli kentang atau wortel, belilah di pasar di dekat panjenengan. Jangan membeli ke Medan, kejauhan itu nanti. Harus pakai pesawat dan seterusnya kan jauhan. Ya. Nah, kemudian ini rotinya meling-meling ya. Apa meling-meling kan ada glazing agent, bahan yang dibuat untuk membuat jadi meling-meling, glaze. Nah, tentu ada caranya supaya glazing agent itu menempel di permukaan roti ini. Kadang-kadang tidak hanya glazing agent, kadang-kadang mentega, margarin, telur, minyak itu juga sedang dioleskan di situ. Nah, ngolesinya pakai apa? Kalau pakai sendok nggak ada masalah, pakai peso nggak ada masalah, pakai kain yang dilipat-lipat nggak ada masalah. Tapi kalau menggunakan kuas, nah kalau menggunakan kuas ini bulunya dari apa bahannya? Nah, saya sempat dapat informasi penting di majalah jurnal halal. Ternyata kita ini pernah impor bulu babi dari perusahaan Anping di Cina sebanyak 282.983 kg atau 283 ton. Ini kan banyak sekali, 283 ton. Nah, Bapak Ibu, kuas ini diimpor untuk buat kuas untuk ini cat tembok ya. Tapi banyak pengusaha makanan tidak paham, dipakai untuk mengoleskan mentega, margarin, telur, minyak di permukaan makanan. Termasuk makanan-makanan seperti ikan bakar, ikan panggang, kadang barbeque, daging sapi, udang bakar madu, sosis bakar, apalagi ya, pecel lele yang dibakar. Juga roti seperti roti pukis, terang bulan, kastengel, roti lebaran, roti nastar.
dan yang lain-lain ya. Nah, kalau kena sapuan kuas yang ini ulama Syafi'iyah berpendapat bulu babi itu kalau dia basah dia najis. Maka roti dan makanan yang kena sapuan kuas bulu babi ini jadi kena najis. Ini yang kanan bawah, ini yang bulat ini Bapak Ibu. Ini yang laki-laki Bapak-bapak tentu paham ya. Ini kan banyak dipakai di tukang cukur rambut. Nah, untuk merapikan jambang itu kan kadang-kadang dikerok. Nah, sebelum dikerok itu kan diolesi air sabun. Nah, kadang olesnya pakai ini. Nah, maka kalau saya di tukang cukur rambut ya saya bilang, Pak, garingan aja Pak, kering aja Pak. Artinya nggak usah pakai, nggak ketemu ini kan jadinya. Langsung pisau cukurnya. Nah, kemudian ibu bapak yang jadi pengusaha makanan biasa menggunakan kuas, silakan ganti kuasnya dengan kuas yang bahannya bukan dari bulu binatang, lebih aman. Ini contoh dari plastik polyester di tempat kita sudah banyak. Ini contohnya ada merek Ken Master, Celery, King's Origin, Pactix, Ace dari Ace Hardware dan yang lain-lain. Waktunya habis ya. Terakhir, Bapak Ibu tolong jangan membeli sosis kecuali yang jelas-jelas bersertifikat halal, masuk frozen food ya, yang isinya adalah daging yang digiling. Nah ini hati-hati. Sosis, kemudian Frankfurter, bratwurst, pepperoni, ini hati-hati ya. Biasakan membeli yang bersertifikat halal, karena kalau tidak bisa jadi selongsongnya menggunakan usus babi, dan seterusnya. Saya kira demikian Bu Bapak, ini maaf ini waktu 2 jam tak kebut jadi 1 jam, jadi mohon dimaklumi kalau penjelasannya terlalu cepat nih. Oke, saya kira demikian Bapak Ibu, semoga meskipun sedikit ada manfaatnya dan bukan membuat kita takut, tidak. Bapak Ibu, ibarat kita mau ke masjid atau mau ke kantor, kalau kita tahu ciri-ciri halangan, maka kita bisa menghindarinya. Jadi misalnya yang seperti ini ular tidur. Ini kalau kita injak, ya kita bisa digigit. Nah, kalau itu lubang sumur. Kalau kita injak, kita bisa terperosok. Yang di situ itu ranjau. Kalau kita injak, kita bisa meledak. Nah, yang ini itu duri. Kalau kita injak, kita bisa kena duri, bisa tertusuk duri. Maka jika kita mengetahui ciri-cirinya, maka kita bisa menghindarinya dan bisa sampai ke masjid atau ke kantor dengan selamat. Nah, maka kalau kita tahu ciri-ciri produk olahan dari babi, maka kita bisa menghindarinya dan insya Allah bisa sampai ke surga dengan selamat. Saya kira demikian Bapak Ibu, semoga informasi singkat ini ada manfaatnya. Monggo barangkali ada pertanyaan kita persilakan. Oke, matur nuwun Pak Ustadz untuk paparannya yang sangat luar biasa, yang membuat kita jadi paham ternyata di sekitar kita banyak sekali produk-produk yang tercemar dengan babi. Yang tanya ini sudah banyak sekali ini Pak Ustadz. Di chat itu sudah ada lebih dari 3 ini. Ya, saya bacakan dulu Kak. Ya. Mulai dari Ibu Melinda. Ya, menurut Bu Melinda, gelatin bisa diganti dengan keragenan, tetapi juga berpotensi tidak halal ya Pak Ustadz. Karena bisa ditambahi zat anti kempal. Mohon penjelasannya. Iya. Kemudian dari Bu Rahmi terkait dengan alat penjernih air yang untuk pureate gitu ya. Gitu ya. Apakah halal atau tidak? Kemudian dari Pak Insinyur Didik, bagaimana dengan sikat gigi yang infonya dari bulu babi begitu. Itu dulu Pak Ustadz. Oke. Ya. Bapak Ibu, pertama gelatin yang dipakai untuk kapsul obat, permen-permen kenyal memang bisa diganti dengan bahan yang lain seperti keragenan, rumput laut, atau dari modified starch ya, pati yang dimodifikasi, gum Arab juga bisa, tapi ya dia agak fragile, agak bedel atau mudah rapuh. Gelatin dari hewan halal seperti gelatin dari tulang atau kulit sapi yang bersertifikat halal juga ada. Tetapi memang gelatin dari kulit dari babi itu memang lebih populer. Alasannya ada 3. Pertama, banyak ada di pasaran. 2, harganya relatif lebih murah. Yang ketiga, tingkat elastisitas atau kelenturannya paling bagus. Maka kalau ada perusahaan yang tidak memperhatikan halal haram ya pakai itu. Dan betul keragenan
anunya pakai apa, anti gumpalnya pakai apa, dan yang lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ya Pure Eat saya tidak tahu ya, saya tidak tahu. Kalau tidak mengaudit tidak tahu. Tapi kalau memiliki sertifikat halal, maka sudah dicek oleh auditor LPH, lembaga pemeriksa halal, bahwa dan dipastikan bahwa catheter filternya sudah tidak ada masalah gitu ya. Kemudian sikat gigi, Bapak Ibu, saya pernah baca ada sikat gigi menggunakan tulisan bristle. Nah, bristle, B-R-E-S-T-L-E, bristle, itu makna awal dulu, makna asalnya adalah bulu yang tegak dari binatang. Stiff hair swine, bulu yang tegak dari babi. Tapi sekarang nampaknya makna bristle itu meluas, bagaimana makna bacon atau B-A-C-O-N, bacon. Bristle sekarang maknanya meluas. Sekarang setiap bulu yang tegak itu disebut sebagai bristle. Bahkan sikat gigi oral B itu diberi tulisan bristle. Itu bukan dari bulu binatang, tapi dari plastik asli. Bagaimana cara memastikan? Sangat mudah. Bapak Ibu ada yang tahukah bagaimana cara ngecek bulu kuas atau sikat gigi itu bulunya dari plastik atau dari bulu binatang? Cara ngeceknya bagaimana? Ada yang tahu? Apanya dibakar? Kuasnya bukan. Bukan dibakar. Caranya bukan kuasnya dibakar, tapi cabut satu helai bulunya, kemudian dibakar. Jadi yang dibakar satu helai bulunya saja, jangan kuasnya. Nah, kemudian perhatikan asapnya. Asapnya seperti apa? Kalau asapnya warnanya hitam, berarti dia plastik. Ya, tapi kalau asapnya putih, apalagi baunya seperti rambut yang kebakar, berarti dia bulu binatang. Kan begitu. Nah, oral B, sikat oral B itu bahannya insya Allah dari plastik ya, jadi nggak ada masalah. Begitu ya, Bapak Ibu. Alam bisawab. Maka berikutnya. Pak. Beberapa itu resen. Ada Bu Afifah, Bu Nur Aziza, Bu Wisnuwardani. Ya, sudah, sekarang kita yang ke langsung gitu ya. Ibu Nur Aziza dulu, yang pertama. Iya. Yang kedua, siapa yang raise hand? Saya nggak lihat ini. Bu Afifah. Ya, pertama Bu Afifah. Pertama Bu Afifah, yang kedua Bu Nur Aziza. Bu Nur Aziza, yang ketiga Bu Wisnuwardani. Matur nuwun Pak Ustadz. Keempat Bu Ratna. Bu Ratna. Tambah banyak. Kita selesai jam 10 siang ya. Ya, sampai sore Pak Ustadz. Sampai sore nggih. Kuat kah? Panjenengan kuat, saya pingsan. Silakan Bu Afifah dulu, monggo silakan. Silakan nggih Bu. Matur nuwun. Saya langsung aja kalau gitu. Ini berkaitan dengan ini. Kita sudah tahu bahan-bahan halalnya. Nah, kita kemudian mau menyampaikan ke keluarga kita, keluarga inti dan keluarga besar. Yang saya temui halangannya itu adalah kok jadi susah sih mau makan gitu. Dan pergi kemana-mana itu Ustadz gimana ya caranya yang istilahnya lebih bisa diterima gitu ya. Oke. Kepada keluarga untuk menyampaikan informasi yang penting ini. Terima kasih saja Ustadz. Bapak Ibu, memang ini butuh proses pelan-pelan ya, pelan-pelan. Anak-anak kami memang sejak kecil sudah dikondisikan, jadi mereka tidak kaget ya. Bahkan anak kami yang nomor 3 ini waktu usianya baru 3 tahun, dia udah biasa mendeteksi ini halal, ini halal. Dia paham logo halal seperti apa. Karena sejak awal dia diberi pengertian begitu. Dia apa? Dan sekarang kalau di Indonesia mencari yang halal itu banyak sekali. Banyak sekali. Saya tidak tahu di toko yang lain ya, tapi di Jogja itu ada toko namanya Superindo. Itu banyak produk yang bersertifikat halal. Jadi ambil halal ini halal, di halal dan seterusnya. Tapi tidak semuanya bersertifikat halal ya. Nah, ini contoh saja. Jadi pelan-pelan bertahap dikondisikan pelan-pelan. Kalau langsungan kadang-kadang kaget ya. Tidak ada mendung tiba-tiba hujan sangat deras itu kan kita kaget. Nah, jadi pelan-pelan sekali. Nah, kemudian kita konsisten gitu. Konsisten yang dibeli yang pasti bersertifikat halal begitu. Begitu ya Bu Afifah. Lanjut penanya kedua Ibu Aziza. Bu Nur Aziza. Mbak Pipi, mohon izin bertanya Ustadz. Monggo. Jazakumullah khair atas Amin. materi khairan. Yang menjadi pertanyaan itu Ustadz, kami dulu saya tinggal di Kota Bengkulu saat ini, dulu pernah
langganan makan sate dengan anak-anak setiap minggu. Ternyata setelah setahun berjalan ketahuan itu dari sapi, Pak. Karena dulu itu yang punya itu Pak Haji, jadi kita yakin itu halal. Sapi. Pak Haji yang punya sate. Iya. Sate apa? Sate daging. Oke. Iya, ternyata ketahuan itu setelah kami udah sering makan, itu ternyata dari babi. Akhirnya kami tidak pernah beli lagi. Cuman itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Iya. Kemudian yang kedua, bagaimana mengurus untuk label halal untuk para pedagang kecil? Karena saya dengar itu sangat susah ngurusnya. Karena misalnya kalau dia itu jual bakso, dia harus mencari tukang pemotong daging yang bersertifikat halal. Sedangkan kalau di desa itu sangat susah punya pemotongan daging karena dia masih motongnya 1 atau 2 untuk punya sertifikat halal. Yang ketiga itu Ustadz tentang roti gembong. Anak saya sangat suka makannya dan saya pun pernah nyicip dan enak sekali. Itu apakah memang tidak halal? Iya, begini Bapak Ibu, mohon maaf, pertanyaan satu saja ya. Satu A, B, C, D, E, F, G, H. Satu lagi Ustadz. Saya tahu. Sudah. Saya dengar bukan tentang kehalalan. Tiga dulu Bu. Untuk makanan Ustadz, apakah semua label halal yang di kemasan yang tidak terkenal itu dapat kita percaya? Terima kasih. Ya. Tadi pertanyaan pertama apa aja Pak? Sudah setahun makan sate babi Ustadz. Oke, begini Bapak Ibu. Masa lalu Ustadz, dosa masa lalu. Iya, Bapak Ibu, senangnya kita menjadi orang Islam itu kalau kita tidak tahu, tidak sengaja, tidak berdosa. Meskipun setiap hari makan daging babi, kalau kita tidak tahu itu tidak boleh, nggak apa-apa. Yang penting besok itu kita hati-hati. Termasuk begini, Bapak Ibu, saya menanya ke panjenengan. Bapak Ibu yang pernah mencuri adakah? Angkat tangan. Raise hand sekarang yang pernah. Kan semuanya pernah, Pak Dudi ngaku nih. Kan semuanya pernah mencuri. Kapan? Dulu. Sekarang enggak lagi. Ya sudah dulu, masa lalu sudah. Ya, yang penting kita tidak lagi. Jadi tidak lagi beli sate di tempat Pak Haji yang ternyata menggunakan campuran daging babi tadi. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi terus? Tadi nggak tak catat. Pak, yang untuk cari sertifikat halal itu kan mahal bagi UKM. Oke. Ibu Bapak, begini sekarang ini kan dalam rangka perjalanan ke depan nanti sertifikat halal mau diwajibkan. Di Indonesia diwajibkan. Tidak ada pilihan bagi pengusaha harus punya sertifikat halal. Nah, sekarang pemerintah Kemenak ya. Kemenak itu kan sudah membuat lembaga BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, BPJPH itu punya program sehati, itu sertifikat halal gratis bagi UKM. Nah, karena sudah ada fasilitas itu, tidak ada excuse, tidak ada alasan, wah itu biayanya mahal. Jadi ada program sertifikat halal gratis sekarang. Nah itu silakan dimanfaatkan. Termasuk bakso kampung itu berasal dari rumah potong hewan yang hanya menyembelih satu. Meskipun satu Bapak Ibu, sapi itu kan harganya 22 juta. Jadi itu tidak bisa dikatakan UKM itu minimal satu sapi itu minimal 22 juta. Nah, tetapi UKM baik yang mikro maupun kecil itu sekarang tetap ada fasilitas dari pemerintah sertifikat halal gratis itu. Terus yang ketiga tadi apa, Bu? Roti gembung, Pak Ustadz. Oke. Roti gembung, Bapak Ibu, roti apapun baik gembung maupun kempes ya ataupun yang lain ya. Itu yang penting bukan mereknya, bukan rasanya, tetapi ada nggak kepastian halalnya. Nah, dulu kami suka membeli roti gembung terkenal ya di Jogja. Dulu suka sekali, karena dulu ada logo halal. Tiba-tiba, jadi ada logo halal dulu. Kemudian waktu beli, loh kok pakai kuas bulu babi. Saya bilang, itu kok pakai kuas dari bulu babi? Ini tolong diganti. Kalau maaf saya auditor LPPOM. Nanti kalau nggak mau ganti itu kita bisa cabut sertifikat halalnya. Nah, ketika kita cek, ya Allah ternyata tidak punya sertifikat halal, logonya palsu ternyata. Nah, kemudian ya sejak saat itu kami berhenti membeli itu. Ya. Nah, kecuali kalau udah punya sertifikat halal baru mau beli lagi. Nah, jadi monggo Bapak Ibu hati-hati dengan produk-produk komersial yang laris tapi tidak mau nyari sertifikat halal itu hati-hati.
Gitu ya Bu Nur Azizah. Bu Wisnu. Oke, matur nuwun, monggo Bu Matur nuwun Ustaz. Ya, monggo. Ini Pak atau Bu ya? Bu Ibu. Wisnu Ladani. Oh, Ibu. Ya, Matur nuwun. monggo Bu Wisnu, nanti Bu Ratna ya. Sekarang Bu Wisnu dulu. Nggih, Bu. Ustadz, saya kan seneng banget ini ada banyak obat yang dijual bebas sekarang berhalal ya, bersertifikat halal. Ya, alhamdulillah. Cuma kan kalau dari turunannya tuh kan ngeri banget dong. Kita yang Iya. awam, saya Iya. sendiri kan gitu nggak paham unsur-unsur zat-zatnya itu tuh kan nggak paham beneran. Orang-orang seperti Iya. saya ini Nggih. dilindungi oleh negara nggih. Iya. Mestinya. Apakah kita, kalau saya dengar-dengar di negara kayak Malaysia gitu, kalau tidak memberikan kehalalan itu dihukum berat gitu. Kalau di Indonesia bisa nggak seperti itu ya Ustadz ya, karena kita kan jadi semua terutama kuas-kuas itu ya, makan makanan yang paling populer itu kan yang berkuas ya. Kalau dulu pernah di Pontianak itu ada lembaga yang memang dia akhirnya menggratiskan. Jadi dia putar pasar menggantikan kuas-kuas yang ada di pasar itu, yang makanan-makanan itu dengan kuas yang bagus nih. Wah, ini bagus nih. Pak Dudi, ide ini Pak. Jadi ide Pak. Dari ngadem ke hati ini nanti beli kuas banyak dibagi-bagi ke masyarakat. Oh iya, sip. Iya. Setuju. Sampun Bu Wisnu ya. Keamanan. Terus kemarin saya sempat marah nih Ustadz ya, dalam hatiku, ya Allah, ini pemimpin kita kan uli amri itu kan pemimpin sama ulama ya Ustadz ya. Begitu ada promosi Bipang tuh, terus terang hati saya tuh, ya Allah, ini pemimpin memberi contoh yang tidak memberi keamanan gitu. Itu. Kemudian kalau yang kedua Ustadz, maaf ya Ustadz ya, ini kan kebanyakan produk ini kan di non muslim ya Ustadz ya. Padahal kalau kita secara Islam itu kan besok terakhir tuh Nabi Isa turun. Itu kalau orang Nasrani memahami nggak itu Nabi Isa akan turun lagi dan dia akan membasmi semua babi dan produknya gitu ya. Ya Allah, kalau ternyata memang syariat itu memang syariat Nabi Isa, mudah-mudahan ya Allah segerakan ini semua. Amin. Produk ini tuh kita sterilkan dari produk. Iya. Jadi Bapak Ibu, ya kita bersyukur hidup di negara kita ini sudah mulai ada proses ke depan nanti semua produk komersial harus memiliki sertifikat halal. Nah, kosmetik sudah duluan ya, kosmetik mendahului obat. Kosmetik itu sudah banyak sekali yang bersertifikat halal ya, kosmetik. Kemudian obat ini bertahap, ini udah lumayan ya. Suplemen, vitamin, mineral, bahkan obat flu. Umi, obat flu apa sing sertifikat halal nih? Sing nganten legal. Obat flu biasa nih. Nggih. Pun apa? Pinos. Tablet iki lho, Mi. Tablet. Tremensa. Tremensa. Ini saya nanya dulu ke istri. Tremensa itu obat flu sudah punya sertifikat halal juga. Iya, baru saya minum itu. Iya. Jadi tapi jangan cita-cita sakit dulu baru minum, nggak usah. Yang penting sehat gitu ya. Nah, bagaimana dengan Malaysia, Bapak Ibu? Malaysia belum sampai ke harus halal. Kalau tidak halal dihukum, tidak begitu. Saya pernah diundang ngisi seminar internasional dengan pembicara juga dari Malaysia. Saya dapat info, dapat info begini. Di Malaysia itu ada aturan. Pertama, boleh menjual produk yang haram, boleh di Malaysia. Karena muslimnya cuma 67%. Jadi boleh menjual produk haram. Yang kedua, tidak boleh menuliskan kata halal. Dalam bahasa Malaysia ataupun bahasa Arab, tidak boleh menuliskan halal, kecuali punya sijil halal atau punya sertifikat halal. Yang ketiga, kalau tidak punya sertifikat halal, tetapi nekat nulisnya halal, dan ketahuan, maka sanksinya berat. Kalau tidak salah setara dengan 200 juta rupiah. Ya. Yang keempat, jika punya sertifikat halal kemudian menyimpang, sanksinya double. Ya. Nah, itu saya dapat waktu seminar internasional di Makassar. Nah, kemudian di kantor di Fakultas Ternakan UGM, kami pernah ketemuan 2 orang Malaysia yang di industri halal begitu. Kemudian saya double check apakah memang aturannya begitu. Beliau mengatakan, iya memang begitu, ya, memang begitu. Artinya tidak boleh menuliskan kata halal kecuali punya sertifikat halal.
Yang kedua, kalau punya sertifikat halal menyimpang, maka sanksinya double. Ini menarik ya, menarik. Artinya kemudian ketika hukum ditegakkan, orang menjadi tidak lagi nekat melanggar hukum. Ya. Saya kira demikian bagus. Saya kira. Ya, lanjut berikutnya, dengan Bu Ratna. Assalamualaikum, maaf bukan Bu Ratna tapi suaminya, cuma tadi nggak bisa masuk karena udah full house itunya. Bu Ratna suaranya jadi laki-laki. Ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini karena tematik ini sangat menarik ya, jadi banyak pesertanya termasuk saya juga. Yeah. Yang masuk. Gini Pak Ustadz, saya mau nanya Pak Ustadz ya. Kalau kita tadi masalah sertifikat halal, misalkan kalau kita di restoran-restoran yang besar gitu, kita bisa bertanya apakah ini halal, apakah sudah punya sertifikat atau belum. Namun misalkan dia bilang ini semua makanan tidak mengandung babi, lard dan sebagainya, tapi sertifikat kita belum ada Pak, belum ada sertifikat halalnya. Apakah kita masih bisa memutuskan makan situ atau tidak? Itu yang pertama. Okay. Yang kemudian yang kedua, kita hidup kan tidak kadang kita makan yang pinggir-pinggir jalan. Berkaitan dengan kuas tadi, misalkan kita makan pinggir-pinggir jalan itu Pak Ustadz, kan kita tidak bisa tahu apakah itu kuasnya itu termasuk yang terbuat dari yang non halal atau yang plastik yang termasuk halal. Itu bagaimana kita menyikapinya? Apa kita harus tanya? Kita nggak mungkin bisa tanya juga karena dia juga beli dari misalkan dari toko, dari mana, dia juga bisa menjawabnya. Itu yang kedua Pak Ustadz. Terus yang ketiga, maaf Pak, mungkin hanya 2 saja, soalnya kan di chat itu juga masih ada yang antri. Siap. Saya minta izin 1 menit, tak ambil kuas dulu sebentar. 1 menit. Baik, Pak. Oke, silakan. Sambil menunggu Ustadz, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah join di pagi hari ini. Alhamdulillah ini luar biasa. Tadi sudah sampai full 100, banyak yang japri saya nggak bisa masuk. Dan ini pukul 7.22, Pak Dudi, masih ada 97 orang, Masya Allah. Pak Dudi, bisa dibuat aja kali Pak Dudi kalau ini masih belum kelar, mungkin ada lanjutannya karena ini sangat menarik Pak Dudi. Betul. Nanti tergantung Pak Ustadz. Bisa ini ada sequel berikutnya nanti. Ya, insyaallah. Ini saya sudah celengan nih. Punya simpanan ya. Awas loh Pak Ustadz, kalau ada air berarti itu najis juga berarti ya Pak Ustadz. Oh iya, kan kering nih. Ya, Bapak Ibu, contoh ini. Yang seperti ini ya. Ini kan warnanya tidak seragam. Jadi gini, cara ngecek ini dari bulu binatang atau dari plastik ya, cabut satu helai bulunya kemudian dibakar. Bapak Ibu, kalau ibu-ibu nyapu gini, adik-adik mahasiswa itu kalau demo di jalan raya membakar ban mobil, asapnya warnanya apa? Hitam kan, karena dia adalah bahan anorganik. Plastik kalau dibakar asapnya warnanya hitam karena bahan anorganik. Tapi kalau kemudian ibu-ibu nyapu sampah daun-daunan, kemudian dibakar, asapnya warnanya apa? Kan putih, karena bahan organik. Sate kambing, gulai, tongseng, nasi goreng, itu semuanya asapnya putih, karena dia bahan organik. Termasuk ini barangkali ada tetangga Bapak Ibu yang jadi pengguna produk herbal, dan konsisten menggunakan setiap hari, contohnya rokok. Rokok kan produk herbal. Nah, asap rokok itu warnanya apa? Kan putih. Nah, jadi cabut satu helai bulunya dibakar. Asapnya warnanya apa? Kalau warnanya hitam. Assalamualaikum. Asapnya warnanya hitam. Kemudian baunya seperti plastik yang kebakar, berarti dia plastik. Tapi kalau asapnya warnanya putih dan baunya seperti rambut kita yang kebakar, berarti dia bulu binatang. Waalaikumsalam. Halo. Jadi kalau bulu binatangnya apa? Yang paling banyak adalah dari bulu babi. Kemudian warnanya, Bapak Ibu, ini saya bawa juga. Ini contoh yang dari plastik polyester ya. Ini ada Ken Master sama Celery. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Nah, ini yang dari bulu binatang. Nggak kelihatan ya, karena pakai ini yang dari plastik polyester. Nah, ada perbedaan di warna bulu.
Bapak Ibu, kalau buatan Allah warnanya tidak seragam. Ada yang putih, agak coklat, agak kuning, nggak seragam. Kalau buatan pabrik, satu adonan pewarna bulu itu seragam. Ya. Kemudian panjang pendeknya tidak seragam. Kalau buatan Allah ukurannya tidak seragam. Sama juga waktu bapak-bapak dulu ibadah haji atau umroh, kemudian tahallul, cukur gundul, 3 bulan berikutnya rambut tidak sama panjang. Bulu binatang juga begitu. Ini kalau buatan pabrik dicetak panjang terus dipapak, maka panjangnya sama. Kemudian bulu binatang itu ukuran pangkalnya lebih tebal daripada ujungnya. Jadi kalau buatan pabrik dari pangkal ke ujung itu ketipisan atau ketebalannya sama. Gitu. Nah kemudian apakah resto-resto di tepi jalan yang tidak punya sertifikat halal itu bisa kita pakai untuk belanja gitu ya? Gini saja, saya ingin menyampaikan begini. Pernah dulu ada restoran masakan Cina ya, itu ditulisi Muslim Chinese food begitu. Image orang wah ini berarti Muslim berarti halal. Nanti dulu ketika kita cek per telepon ternyata memang tidak pakai babi, tapi ternyata pakai arak masak. Kemudian di Solo yang asli ya, bukan Sulawesi tapi Solo Jawa Tengah itu juga ada resto bakmi yang sangat terkenal di Solo. Nah, kemudian ada teman dosen yang tinggal di Solo mengatakan, kami itu kalau rapat atau pertemuan alumni jamaah haji di situ. Tapi kok kami ragu-ragu, padahal ada tulisan semua masakan dijamin halal. Nah, carikan sertifikat halal gitu. Nah, kemudian dibantu untuk ketemu dari LPPOM MUI, kemudian kita audit. Ketika kita audit, memang tidak ditemukan ada produk dari babi, cuma ada arak masak untuk menghilangkan bau amis ikannya. Nah, jadi self-declare itu sebenarnya tidak bisa kita pakai sebagai rujukan. Jadi self-declare perusahaan ya, pengusaha ngaku kami itu halal, bahan-bahannya halal, tapi kalau tidak punya sertifikat halal ya memang masih diragukan. Kalau sudah punya sertifikat halal berarti sudah dipastikan, sudah dicek, sudah divisitasi, dan dipastikan tidak ada bahan yang tidak halal yang dipakai di situ. Kira-kira begitu nje Pak Rab. Nah, Asmonis tadi. Terima kasih Pak Ustadz. Oh nje. Pak Agus, monggo Pak Agus Purwanto terakhir nje. Ya, Pak Agus terakhir dan mungkin nanti Bapak bisa jawab sekilas untuk 3 penanya dari chat, Pak. Oh nje. Nanti kalau misalnya nggak bisa nggak cukup waktunya nanti lewat WA saja ya. Oh nggih, Pak. Ini saya ketik nomor HP saya, nomor WA saya. Ya. Ya. Monggo Pak Agus Purwanto. Pak Agus. Pak Agus Purwanto Semarang. Atau Bu yang di chat room Bu? Ya, jadi sekilas bisa dijawabkan sekilas Pak Ustadz. Ini dari NN aksesoris tapi tidak dikonsumsi. Nah, apakah itu juga berarti tidak halal? Kemudian dari satu. Ya, kemudian dari Realme Pak. Satu-satu Bu, satu-satu sebentar. Ibu Vivi semangat Bu ya nanti. Nah, takutnya waktunya habis loh Pak Ustadz. Oke, baik. Gini Bu, kalau aksesoris itu bukan kan nggak dimakan. Ya. Sepatu, dompet, tas itu kan nggak dimakan. Tapi kalau dia dibuat dari babi, kan dia statusnya kan najis. Najis itu tidak bersentuhan boleh, tapi setelah itu harus dicuci sebagaimana mencuci najis. Itu kan begitu. Jadi ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat bagian dari babi dan anjing itu kalau dia basah dia najis. Jadi sepatu dari kulit babi itu memang tidak kita makan, tapi kalau dia basah dia najis. Dan ulama Syafi'iyah berpendapat najis babi itu najis berat. Karena cara mensucikannya caranya berat, yaitu dicuci 7 kali dengan air dan salah satunya dengan tanah. Begitu Bu. Ya. Matur nuwun Pak Ustadz. Nah, yang kedua dari Realme, beliau kan tinggalnya di Batam, pasti banyak asupan makanan atau bahan-bahan pangan, sayuran dari sekitar Padang dan sebagainya. Oke. Terus? Itu bagaimana Pak Ustadz itu menyikapinya? Kalau begini. Kalau kita sayur-sayuran ya, itu dicuci bisa nggak? Nah, kalau bisa ya dicuci. Ibu-ibu begini, saya pernah bincang-bincang dengan teman dari Libya.
saya nanya, kalau di tempat Anda itu nyuci najis babi pakai apa? Apakah juga sama dengan Syafi'iyah? Enggak, kalau di tempat kami alat masak dan lain-lain yang dipakai untuk masak babi itu cara mensucikannya tidak dengan air 7 kali, tidak, tapi cukup dicuci dengan air dan deterjen hingga hilang sifat-sifat babinya. Jadi najis babi itu kalau dari ulama-ulama Ambaliyah di Timur Tengah, seperti di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, kemudian Qatar, Bahrain, Libya, itu termasuk najis sedang, bukan najis berat. Nah, maka ibu-ibu kalau misalnya ragu ya, sayur-sayuran itu sebelum dimasak itu dicuci dulu gitu. Sebelum dimakan dicuci dulu hingga bersih gitu ya. Tidak perlu 7 kali dengan air, tapi yang penting dicuci hingga bersih dan penampakan najisnya tidak ada. Kira-kira demikian. Ya, baik Pak Ustadz. Nah, ini dari Pak Lendi itu cuma penegasan saja. Babi itu terkena badannya saja atau tersenggol saja, maka najis atau haram. Jadi nggak sampai dimakan pun sebenarnya sudah najis begitu. Jadi kita harus berhati-hati. Ya. Yep. Sudah selesai, Merdeka, hore. Nah, ini Pak Agusnya sudah rawuh kembali. Bagaimana? Moga Pak Agus. Moga Pak Agus. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, baru nyopir tadi. Oh, sebentar. Alhamdulillah. Ngatos. Ini sudah berhenti. Saya mohon untuk dimasukkan dalam pengajian ini tadi untuk selanjutnya. Menarik sekali karena saya ini tadi dari status teman mendapatnya. Oh, iya. Saya sudah ngecek di nomor telepon itu. Terus yang kedua, Ustadz, berkenaan dengan air minum isi ulang itu kita kan di Semarang konsumsinya isi ulang juga. Dulu saya sempat juga usaha itu, akhirnya saya ragu-ragu, saya tutup itu. Tapi saya masih mengkonsumsi itu. Nah, cara membedakannya gimana, Ustadz? Wah, gini. Kalau panjenengan pengusaha itu berarti kan membeli alat-alatnya sendiri ya, termasuk cartridge filternya. Nah, untuk cartridge filter itu bisa meminta kepada supplier untuk mengirimkan MSDS, Material Safety Data Sheet. Itu selembar kertas yang menjelaskan bahan ini apa. Nah, mintalah MSDS untuk cartridge filter. Nah, apakah termasuk kalau itu banyak arang ya, misalnya arang. Kalau cartridge filter selulosa, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau dia arang apa itu? Nah, itu tidak sulit kok itu. Tinggal minta kepada supplier untuk dikirimkan MSDS alat ini. Jadi selembar kertas yang menjelaskan alat ini apa. Material Safety Data Sheet. Ya, gitu. Ngaten. Yes. Baik, ada safety data sheet gitu ya Pak Ustadz ya. Baik Pak Ustadz, seperti waktu data, Pak Ustadz habis gitu ya. Ya. Nanti saya di DO. Mungkin ada closing remark 1 menit Pak Ustadz dari panjenengan. Bapak Ibu, ini penting karena ini menyangkut kehidupan kita di dunia ini ya, dan keluarga kita. Termasuk apakah doa-doa kita akan dikabulkan Allah atau tidak, ini penting. Maka secara bertahap kita lanjutkan belajar tentang halal haram, dan semakin banyak kita mengetahui, menjadi kita semakin berhati-hati. Dan mohon dengan sangat Bapak Ibu, tolong kalau ada informasi yang penting, tolong ini disampaikan juga ke keluarga panjenengan, ke mahasiswa panjenengan, ke santri-santri panjenengan, dan seterusnya. Ya. Jangan berhenti di Anda, kayak hoax. Ya. Sebarkan. Jadi, monggo. Kemudian, masih banyak yang bisa kita bahas, ya. Termasuk kritis bahan haram pada kosmetika, pada obat, juga kita belum membahas khamr ya, minuman keras itu kemana saja penyemarannya. Itu luar biasa, lumayan 1,5 jam bisa juga itu. Nah, kemudian juga hoax. Nah, jadi hoax maksudnya info-info yang tidak benar, berita-berita yang tidak benar terkait dengan halal haram dan kesehatan. Ini menarik kita bahas juga ya. Nah, Bapak Ibu, kita belajar ini dalam rangka kehati-hatian untuk menguatkan sifat warok kita ya, berhati-hati, dan semoga kehati-hatian kita ini membawa kita ke surga dunia wal akhirah. Dan semoga kita dijaga Allah, diselamatkan dari berbagai pencemaran produk yang tidak halal. Semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf atas semua khilaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Ustadz untuk ilmunya, untuk pencerahannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya minta waktu setengah menit saja bahwa kita sudah membahas terkait dengan pencemaran produk turunan babi pada berbagai produk makanan dan selanjutnya. Kemudian tadi kita sudah bahas pencemaran dari daging babi, pencemaran dari lemak babi, kemudian dari tulang babi, kulit babi, kotoran babi, bulu babi, organ dalam babi. Kemudian Pak Ustadz sudah memberikan kesimpulan tadi bahwa kita harus berhati-hati sebagai ikhtiar kita untuk mencari makanan atau benda-benda yang halal begitu. Jadi saya akan mengecek lagi apakah tas Balenciaga dari teman walaupun KW tetapi dari Korea itu halal atau tidak begitu ya Pak Ustadz. Baiklah. Terima kasih buat Pak Ustadz, buat Bapak Ibu semuanya. Salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah, jazakallah khairan katsir. Terima kasih banyak Ustadz Nanung dan atas tausiahnya pada pagi hari ini. Sangat bermanfaat Ustadz. Saya terharu ini, luar biasa ini, karena ini rekor kami Ustadz. Rekor sebelumnya ada 91 oleh Pak Kiai Munici, cucitnya Kiai Ahmad Dahlan, kemudian ada 92 Ustadz Oke Setiawan. Nah ini Ustadz Nanung Danardono ini sampai 100 Ustadz, Masya Allah. Alhamdulillah. Sebelum diakhiri Ustadz, ini ada beberapa permintaan dari teman, insya Allah nanti ada sequel berikutnya ya Ustadz. Masih ada yang membahas tentang apa tadi, kamar sama kosmetik kan belum ya? Belum dibahas. Insya Allah nanti waktunya cocok. Oke, terima kasih. Sebelum ditutup seperti biasa ini ada satu pengumuman penting, yaitu insya Allah di Sabtu depan yang akan hadir di Yom Sabtu pagi ini adalah Ustadz Yusuf Abdul Hasan. Beliau ini guru saya, pembina KPIH Aisyah Jogja. Kemudian alhamdulillah di 2 edisi terakhir Jumat Berkah Ngadem Ki Hati Ustadz, dari kita memulai 30-an di 2 Jumat terakhir kemarin bisa mencapai 300 Masya Allah, nasi yang kita distribusikan kepada anak yatim duafa serta ibu-ibu kasepuan janda yang ada di sekitar Ngadem Ki Hati, bisa sampai ke 12 RW 50 RT kalau nggak salah, Masya Allah. Jadi sebelum ditutup, mohon waktunya sebentar, kita ambil gambar lagi ya, sebetulnya tadi sudah, tapi ini buat arsip kita Ustadz, monggo Bapak Ibu boleh ditampilkan piknya ya. Kita ambil gambar Pak Cari. Iya, monggo. Satu, dua, tiga. Sebentar. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terakhir, satu, dua, tiga. Sampun. Alhamdulillah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di Yom Sabtu pagi pengajian Ngadem Ki Hati. Saya Muhammad Udi beserta teman-teman Ngadem Ki Hati mohon dimaafkan ya kalau ada salah dan khilaf dari kami. Seperti biasa Ustadz, monggo dipimpin doanya sebagai penutup Ustadz. Baik, Ibu Bapak, marilah kita sejenak tundukkan kepala kita bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memperkenankan hidup kita bahagia, selamat, mulia, tentram, damai, sentosa selamanya bersama kedua orang tua kita, bersama suami atau istri kita dan semua anak keturunan kita. Amin. Monggo Bapak Ibu berkenan untuk mengamini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'awat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwana sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya mal iman wa adkhilna jannah mal iman. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa yassir kullal asri wa tamim bil khair. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Adkhilna jannata mal abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Ustaz Nanung, jazakallah khairan katsir. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pengajian di pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Matur nuwun. Mohon dimaafkan ya kalau ada salah dari kami. Insya Allah kita bertemu lagi di Sabtu depan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. 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 Wa jazakumullah khairan. Ya, matur nuwun Pak Ustaz. Matur nuwun semuanya. Matur nuwun Pak Ustaz izin live. Iya, matur suwun. Maryam matur suwun, Om Akis matur nuwun. Magelang matur nuwun ya. Matur nuwun Om Dodi. Nggih, matur suwun Pak Dokter. Nggih, matur nuwun. Salam.